Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah luar biasa jawabnya. Biar semangat berarti jawabnya. Bagaimana apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah luar biasa. Sir. Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah sesi praktikum dari materi yang pertemuan lalu. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang integrasi antar aplikasi Office, mengenal satu persatu dari aplikasi Office yang 3 saja, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, hari ini adalah sesi praktikum untuk membuat sebuah laporan kerja. Nah, yang akan kita lakukan adalah membuat proposal riset, karena setiap individu dari kalian nanti pasti harus membuat proposal riset ini. Jadi, teknis-teknisnya, kalau secara konsep bagaimana materi yang ada di dalamnya, Pak Jamhari dari divisi riset kan sudah memberikan materi metodologi penelitian ya. Jadi kalau di sini di ilmu komputer ini kita bagaimana secara teknis komputernya untuk membuat proposal riset tersebut. Yang kita akan pelajari pada hari ini adalah yang pertama mendemonstrasikan mengatur lembar kerja. Nah, lembar kerjanya kan berarti kertas. Bagaimana cara mengatur lembar kerja berupa kertas ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendemonstrasikan cara bagaimana mengetik atau memasukkan teks ke dalam Microsoft Word dan juga bagaimana cara mengaturnya sesuai dengan permintaan dari bagaimana cara menulis proposal riset yang ditentukan di SMA Unggulan CT Foundation. Nah, apa-apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama untuk mengatur lembar kerja ada 2 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan ukuran kertas. Kalau di Microsoft, kalau di riset, di proposal riset itu ukuran kertasnya adalah A4. Ada banyak macamnya ya. Kertas itu ada banyak macamnya, yang kita tentukan adalah A4, kertas HVS A4. Yang kedua adalah mengatur margin, baik itu atas, kiri, kanan, maupun bawah. Nanti akan saya terangkan satu-satu. Yang kedua adalah memasukkan dan mengatur teks. Apa-apa aja yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menulis, bagaimana cara mengetik di Microsoft Word. Nah, kalau kita salah dalam cara mengetiknya, nanti ketika kita atur akan salah juga, akan berantakan jadinya. Nah, kebanyakan dari kita kan, kenapa berantakan segini, kenapa berantakan ya, Bi? Ya, karena mungkin menulisnya bisa saja salah caranya. Yang kedua adalah menentukan jenis font. Jenis tulisan yang digunakan di proposal riset adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Dan selanjutnya juga mengatur ini ya, nanti ada bagaimana cetak tebal, cetak miring. Nah, ini mengingat kembali yang kemarin sudah belajar di SMP, berarti mengingat kembali yang belum belajar. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti akan kita demonstrasikan. Yang selanjutnya adalah mengatur spasi. Mengatur spasinya adalah 1,5. Terus selanjutnya adalah mengatur perataan, bagaimana cetak rata tengah, bagaimana rata kanan kirinya rata, kan kalau judul di tengah, kalau ini kanan kiri rata semuanya.
Terus selanjutnya nomor 5, memberi nomor otomatis atau numbering, memberi nomor jadi tidak ditulis atau nomor, tapi secara langsung kita di Microsoft Word itu ada fasilitas numbering namanya, yaitu memberi nomor secara otomatis. Dan yang terakhir adalah membuat alinea pertama. Yang alinea masuk itu, yang menjorok itu ke dalam. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti akan kita praktekkan. Masih ingat, ini kan tampilan Microsoft Word, yang belum pernah membuka sama sekali. Nah, ini adalah hal yang baru, tapi yang sudah sering membuka, ya kita akan mengulangi lagi memori kita untuk bisa menggunakan Microsoft Word ini untuk membuat proposal riset. Nah, masih ingat nama-nama dari yang ada di sini yang kemarin sudah saya sampaikan? Ada yang masih ingat ini apa namanya? Home, insert, design, page layout, sampai view, apa namanya? Ada yang masih ingat? Tab. Ya, tab ya, itu namanya tab. Ini dua hal ini tab sama bawahnya ini yang ada ribbon menunya ini ke bawah. Ini ada group icon, ada juga icon yang ada di dalamnya. Ini yang banyak nanti kita gunakan. Nah, lembar kerja ini ketika pertama kali dimunculkan oleh Microsoft Word tergantung secara defaultnya, secara aturan awalnya macam-macam. Ada yang memang sudah tersetting dengan kertas A4, ada yang sering itu adalah letter. Nah, kalau ternyata kita tidak men-settingnya menjadi A4, terus kita print dengan menggunakan kertas A4, maka jadinya nanti akan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi secara fisik ya, yang pertama secara fisik kertas ini yang ditentukan oleh Pak Jamhari di divisi PPT atau di divisi di riset itu adalah kertas A4. Bukan yang panjang itu ya, bukan yang panjang itu, dan bukan ada yang lebih pendek ini, tapi ini A4. Nah, maka biar sesuai antara kertas yang ada di komputer masing-masing dengan kertas yang nanti akan kita gunakan untuk ngeprint, maka kita harus samakan. Size. Itulah fungsi dari kita harus mengatur kertas. Ya, yang tahu coba bagaimana cara mengatur kertas yang ada di Microsoft Word? Ayo, silakan. Siapa? Dari size, Pak. Dari size. Dari mana? Dari size. Tab-nya dulu. Size. Tab-nya dulu. Tab-nya apa Pack ini? layout. Pack layout. Ya, betul. Layout. Ya. Klik di tab page layout. Size. Terus? Size. Size. Baru setelah itu adalah Bukan size. yang size, Pak. Ya. A4. Mana nih? Pilih yang mana? A4. Ya, A4, betul. Pak. Ya. A4 itu ukurannya adalah 21 cm kali 29,7 cm. Nomor 7. Kita menggunakan cm ya, bukan inci. Nah, sebagaimana kalau, nah ini biasanya terjadi nih. Bagaimana kalau ternyata di komputer kita Microsoft Word-nya masih menggunakan inci, belum sentimeter, kita harus rubah. Ya. Nih, caranya ini kita tentukan dulu ya. Ini nih materi tambahannya ya, materi tambahan. Kita atur dulu, berarti A4 biar sama. Klik. Oke. Dia menyesuaikan sudah. Ya, tadi yang ini ya, yang terkendala dengan yang masih inci. Caranya gini kalau yang masih inci. Nah, klik tab file tadi. Nih, di bawah ada option. Saya ulangi lagi ya. Tab file. Di sini ada option. Klik. Wah, kita sudah masuk ke jendela, ke dialog box-nya Word option di sini. Pilih yang advance. Nih. Klik advance. Udah nggak perlu dibaca satu-satu karena banyak sekali yang harus ini. Kita langsung aja. Kita langsung ke bawah. Nah, iya. Di display ini, di sini ada
show measurements in units of. Punya kalian yang masih inci, pasti di sini inches, Mas Ian. Nah, saya rubah ke inci ya. Kalau saya rubah ke inci, jadinya, kan jadinya inci. Lihat, ini kan titik 2 ini, slide inci. Tadi di size jadinya inci. Di pengaturan A4 jadi 8,27 inci kali 11,69 inci. Kita di Indonesia kebanyakan memakai sentimeter bukan inci ya. Oke, kita rubah lagi sekarang menjadi sentimeter. Gimana caranya? Yang masih ingat? File. Betul. Sir. Options, ya betul. Advance. Iya, Advance. advance. Paling bawah. Ayo. Di bawah. Paling bawah. Iya. Display. Scroll ke bawah. Display. Sampai mana nyekrolnya? Display. Ya, betul. Display. Display, sir. Display. Terus mana yang dirubah? So measurements in Iya, units of. so measurements in unit of. Tunjukkan Sentimeter. pengukuran dalam unit apa gitu. Kita di Indonesia memakai sentimeter. Kalau milimeter terlalu kecil ya, sentimeter yang sering kita gunakan. Oke. Kita klik oke. Maka kan kembali lagi ke sentimeter. Nah, itu yang mungkin masih kebingungan. Ini pengaturan saya masih izin. Nah, itu ya. Oke. Materi pertama sudah mengatur ukuran kertas. Yang kedua adalah mengatur margin. Apa itu margin? Ada yang tahu margin itu apa? Jarak. Jarak apa? Ya, margin itu jarak apa? Pinggir. Dari baris. Ya, jarak antara baris, bukan jarak antara baris, jarak antara teks. Nah, ini misalnya kalau ada, ini saya tunjukkan ini yang sudah ada tulisannya ya. Nah, jarak antara batas tulisan, ini kan ada jarak antara batas dengan pinggir kertas, ini yang atas. Nah, ini kan ada jaraknya. Nah, jarak ini dan juga jarak ini dan juga bawah, jarak antara tulisan paling bawah dengan pinggir kertas, inilah yang disebut sebagai margin. Maka akhirnya margin ada 4. Ada margin atas, ada kanan, kiri, dan bawah. Nah, yang diminta oleh proposal riset adalah bahwa margin top atau atas itu adalah 4, bagian kiri itu ada 4, karena kalau bagian kiri nanti kan akan digilid ya, berarti 4, bagian kanan dan bawah adalah 3. Bagaimana caranya? Yuk, di mana? Back layout. Custom margin. Ya, tetap di back layout ya, tetap di back layout, terus klik apa lagi? Di bagian Margin. 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 Paling awal. Terus? Setelah Mana? itu custom margin. Iya, Custom custom margin margin. ya. Pilih kita karena di sini nggak ada pilihan yang kita inginkan tadi. Kalau ada, udah tinggal klik aja. Tapi ternyata kan nggak ada, harus kita custom terlebih dahulu. Nah, ini yang kita tentukan. Margin. Topnya kita rubah menjadi berapa tadi? 4, sir. 4 ya, oke. 4 ya, kita naikkan 4. Left-nya, kiri, berapa tadi? 4. 4 juga. Oke. Bottom berapa? 3, sir. 3. 3. Right berapa? 3 juga. 3. 3, sir. Ya, 4, 4, 3, 3. Inilah margin yang kita tentukan. Nah, kalau orientation, teman-teman, kalau orientation itu kalau kita misalkan mau mencetak, ya kalau proposal pasti gini ya. Kalau proposal itu pasti gini. Nah, kalau mungkin kita mau mencetak, membuat pengumuman atau apa yang bersifat nah ini namanya ada landscape ya. Orientasi ini kalau ini landscape, kalau ini adalah portrait. Ini portrait, ini landscape. Maka kalau kita mau ngeprint yang seperti ini, yang mendatar gini, maka kita pilih landscape. Tapi kalau proposal riset kan pasti seperti ini, maka kita pilih dengan portrait. Baru klik oke. Nah, udah selesai. Ya, sudah selesai cara menentukan lembar kerjanya sudah ditentukan tadi menggunakan kertas A4 sama marginnya sudah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah untuk kita memasukkan tulisan dan mengatur tulisannya.
Tulisannya seperti apa? Tulisannya seperti ini. Ini contoh. Kemarin di modul yang sudah akses psikologi, di modul saya sudah share di sana tulisannya apa. Ini adalah contoh penggalan ya. Ini bukan semuanya. Ini adalah contoh penggalan dari proposal riset bab 1 di pendahuluan. Ada latar belakang dan identifikasi masalah. Sebenarnya ini panjang, tapi ini hanya penggalan saja sebagai agar kita tahu bagaimana cara menulisnya. Oke, lihat di sini dia tengah ya, bab 1 pendahuluan tengah. Di sini cetak tebal, pakai numbering 1.1 ya. Berarti kalau bawahnya 1.1 adalah 1.2. Kalau nah, ini kan bab, ini subbab. Kalau subbab di bawah ini adalah 1.1.1. Kalau ada lagi 1.1.2 gitu ya anaknya. Terus selanjutnya 1.1.3 gitu anaknya. Anak numberingnya caranya. Kalau di bawah ini identifikasi masalah. Kalau di bawah ini ada subnya lagi maka 1.2.1. Ya, kalau ada lagi anaknya lagi 1.2.3. Kalau ada lagi ya itu seterusnya. Jadi tingkatannya gitu menggunakan numbering yang model seperti ini. Terus lihat lurus. Lihat lurus. Ya, antara ini pinggir lurus. Ini juga sama lurus. Untuk number yang di bawah 1 2 3 4 lurus dengan atas, bukan di sini, tapi lurus di atas. Nah, ya. Ini rata tengah, ini rata kiri rata, kanan rata. Nah, cara yang pertama, ini cara nulisnya. Jangan sembarangan. Yang pertama 10 jari. Nah, latihan 10 jari. Jadi, kalau misalkan belum bisa 10 jari ya nanti 4 jari berangkat menjadi 6 jari, akhirnya nanti 10 jari. Ya, yang pertama adalah yang kedua adalah hati-hati menggunakan enter. Kapan kita tekan enter? Ketika menulis bab 1. Enter. Pendahuluan. Enter. Ya. Apa tadi isinya? Latar belakang. Enter. Nah, ketika mengetik paragraf, ya, jangan menekan enter kecuali pindah paragraf. Jangan sampai salah. Jangan gini. Jangan ini. Ya ini contohnya nih, ini ngetik. Nah, sudah selesai. Jangan tekan enter ini. Jangan tekan enter. Kalau ini tekan enter, nanti ketika kita mengaturnya akan berantakan. Biarkan lanjut terus. Dia akan secara otomatis akan turun sendiri. Ya, akan turun sendiri. Baru kalau selesai titik, sudah paragraf habis, baru tekan enter. Bawahnya lagi adalah identifikasi masalah. Enter. Nah, atau ya, selanjutnya, bagaimana kalau tiba-tiba hilang? Kadang-kadang kan, tanpa sengaja, tekan, hilang. Tulisannya udah banyak nih, tiba-tiba, aduh hilang, Cara memunculkannya gimana? Ayo, ada yang tahu? Control Z, Sir. Betul, dengan fasilitas undo, Control Z. Ya, Control Z. Atau kalau di sini adalah nih ya, ada undo, ada redo. Dan kalau ini ke depan, kalau ini ke belakang. Nah, itu ya, jangan bingung kalau ternyata nih. Oke, ya. Sekarang kita praktekkan. Ini contoh dari tulisan yang saya copy tadi. Biar tidak habis waktunya untuk menulis. Yang penting tahu bagaimana cara menulis. Saya hapus dulu untuk numberingnya, karena numberingnya akan kita tulis secara otomatis. Oke, kita hilangkan dulu. Yang pertama adalah spacing ini selalu 8, sebenarnya harusnya adalah 0. Ya, spacing afternya ini secara default pasti 0, pasti kadang 8 gitu, kadang 6. 0 kan dulu. Nah, tulisannya harusnya kayak gini awalnya. Tulisannya awalnya kayak gini.
Nah, sekarang kita akan materi selanjutnya adalah memodifikasi jenis tulisan Times New Roman ukurannya 12 dan juga mana yang cetak tebal. Oke. Oke, ada yang tahu bagaimana cara merubah fontnya? Caranya gimana? Mau diubah Pak? Kita rubah menjadi Times New Roman. Ini kan masih bukan Times New Roman ini. Caranya? Di blok dulu. Iya, di blok dulu. Jangan lupa ya, di blok dulu. Yang mau dirubah di blok dulu. Ya, di blok dulu. Ini cara ngebloknya yang masih bingung. Pakai mouse bisa. Seret. Berubah lagi, Sir. Nah, Ctrl Z. Nah. Iya, ini caranya. Cara yang kedua, Tombol home, di tombol home. cara yang kedua, yang Di tab bingung home. pakai tombol shift tekan ini pakai ke bawah, pakai tanda panah ke bawah. Shift pakai tanda panah ke bawah. Atau shift pakai ke kanan, tapi sedikit-sedikit ya, satu-satu kalau gini. Kalau langsung ke bawah kan banyak. Atau kalau semuanya kontrol. Kalau mau dibolok semuanya kontrol Z. kontrol A. All ya. Saya ulangi lagi, kalau semuanya kontrol tekan A tekan, semuanya akan terblok. Semuanya, semua tulisan. Karena yang mau kita rubah adalah semuanya, maka semuanya kita blok. Selanjutnya adalah tab Home. home. Nah, di sini ada font ya. Kita cari Times New Roman. Ukurannya berapa? 12. Oke. Sekarang kita langkah selanjutnya adalah mana yang perlu ditebalkan? Ya. Satu pendahuluan. Tebalkan. Cara menebalkannya gimana? Dari bold. Kita bold. Betul. Ya, kita bold. Kita bold. Ya. Kalau italic fungsinya apa? Italic efek miring. Cetak miring. Kalau U atau underline Garis bawah. itu garis bawah. Betul. Ya, yang lain ini perlu dipelajari. Ini ada yang tengah ya, stripe through itu adalah cetak tengah. Nah, di sini ada yang ke bawah, ada yang subscript ya ke bawah, ada yang ke atas. Ini kalau kita membuat kayak apa namanya derajat Celcius. Nah, derajat Celciusnya itu derajatnya itu menggunakan ke atas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita atur spasi. Nah, spasinya ini kan masih rapat nih. Ini masih rapat. Spasi yang ditentukan itu adalah 1,5. Bagaimana caranya? Blok dulu lagi, Pak. Blok dulu, jangan lupa. Blok dulu, baru di mana spasi? Di sini. Tetap di home, ya. Di sini nih. Di grup paragraf, di sini ada. Nah. 1,5. Jangan yang ini ya, ini 1,15. Bukan yang belum adalah ini 1,5. 5. Ya, 1,5. Oke, sudah spasi 1,5. Oke, selanjutnya perataan. Ini belum rata, Nah, ini judul kan ditengahkan. Nah, caranya kita blok dulu. Nah, di sini ada 4 perataan. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri atau justify. Kalau judul berarti pakai rata tengah. Klik. Atau kontrol apa yo? Kontrol apa? Kontrol E. Ya, kalau tengah kontrol E atau pakai ini. Oke. Yang lain kan rata kanan kiri. Kita blok dulu. Nah, baru kita klik yang justify atau kontrol J. Nah, ini ada tulisannya di bawah itu. Justify atau kontrol J. Maka kiri dan kanan ini sudah sama. Oke, selanjutnya materinya adalah perataan udah nomor otomatis atau numbering ya. Ini caranya.
Klik sini, yang mau dikasih atau di blok juga nggak apa-apa, atau klik aja di sini bisa, atau mungkin lebih baik di blok. Masih di home, di sini ada numbering bullet itu yang ini yang nomor, numbering. Klik, pilih modelnya. Loh, kok tidak ada yang modelnya kayak gitu? Ada define new number. 1. Nah, di sini number format 1.1. Ya. Oke. Atau kadang secara otomatis 1.1 biasanya mau 1.1. Oh, nah 1.1. Nah, otomatis dia mau juga. Nah, ya, saya ulangi lagi caranya. Ya, ini. Kalau ini tadi nggak ada ya, ini kan sudah ada. Nggak ada define new number. Ditambahkan 1.1. Nah, saya kok masuk ke dalam ini. Nah, nanti akan kita atur dengan menggunakan indent ya. Nah, ini dulu. Ini dulu. Kita copy saja. Gini caranya. Yang atas kan sudah kita atur. Yang bawah mau kita atur, kita cukup menggunakan format painter. Kita klik sini dulu ya. Format painter. Klikkan ke sini. Dia akan ikut. Saya ulangi. Ini kan formatnya sudah kita buat. Kita format painter, kita klikkan di sini dia akan ikut. 21. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita atur selanjutnya adalah ini apa namanya? Ini kita 1 2 3 ya. Biasa kalau ini. Nah, saya kok nggak lurus, kita atur meluruskannya gini. Kita klik yang mau kita luruskan, di atas itu kan ada tombol 2 di rulernya. Iya, rulernya sih. Ruler ini ada namanya tombol indent ya, first line indent sama left indent ini. Kita atur sini aja. Kita tarik ya. Nah. Oke. Sama, paragraf pertama sarannya juga sama, masukkan. Nah, ini kita atur. Kalau nggak usah diatur, copy aja dari atas. Nah, ini copy aja dari atas. Nah, baru ini kata atur. Kita tarik ke sana. Nah, tarik sana juga. Ini kan harus lurus. Nah, contohnya tadi kita lihat bahwa contoh harus lurus dengan ini, maka kita rubah. Ini salah ya. Ini salah masuknya. Ini harusnya lurusnya di sini. Ini lurusnya adalah dengan selesai. Ya, itu untuk yang part 1. Ya, kita sampai sini aja. Nanti part 2 bagaimana cara membuat daftar isi, cara membuat ini dan memasukkan tabel. Ya, ini cukup untuk untuk part 1-nya. Kita akan ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Kayaknya libur deh kita. Ya, ada libur ya. Kita Jumat yang akan datang kayaknya libur, itu ada tanggal merah. Jumatnya lagi kita akan ketemu untuk masuk di part 2. Ya, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti jangan lupa kita ketemu di psikologi. Yang belum paham silakan nanya di psikologi. Kuisnya yang belum mengerjakan silakan kerjakan di psikologi. Ada 2 kali kesempatan ya. Tinggal nanti kalau yang belum tuntas bisa mengulangi lagi di sana. Dan juga yang nilainya masih rendah bisa nanti mengikuti program remedial. Ya, itu saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lisbeth di ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.